Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sesi sekarang yaitu tentang mata pelajaran sosiologi. Ya, selamat bertemu dengan saya yang mungkin bagi kalian asing dengan muka saya yang baru kelihatan di layar kaca ini. Saya mungkin perlu perkenalkan, nama Tatan Bustan Arifin yang mengajar sejak tahun 93 dan 94. Mata pelajaran yang saya ampu yaitu sosiologi. Sosiologi yang memang mata pelajaran yang mungkin menurut kalian masih asing di telinga kalian. Karena pada waktu SLTP kalian masih berpikir yaitu mata pelajarannya mata pelajaran IPS terpadu, karena gabungan daripada pelajaran ekonomi, geografi, dan sosiologi. Untuk SLTA ada yang namanya sosiologi. Ini bagian daripada jurusan di sebuah sekolah lanjutan, yaitu di jurusan IPS. Oleh karenanya saya perlu perkenalkan dulu namanya sosiologi. Tapi sebelum daripada itu ya, kita semoga sebelum dalam suasana COVID-19 ini diberikan kesehatan dan tidak ada kekurangan satu apapun. Baiklah, kita langsung saja kepada materi tentang sosiologi, yaitu bab pertama, sosiologi di kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar sosiologi itu yang dipelajari pertama tentang memahami pengetahuan dasar sosiologi. Memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Sekali lagi saya bacakan, memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Artinya yang jadi pembahasan di sini masalah sosial atau masyarakat, atau mungkin di dalam masyarakat itu terdiri daripada orang-orang atau manusia-manusia. Itu yang jadi pembahasan pertemuan hari ini. Sekali lagi, memahami pengetahuan dasar ilmu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan berfungsi mengkaji atau menyelesaikan tentang gejala-gejala sosial masyarakat. Langsung saja kepada materi pertama terkait dengan manusia. Manusia adalah makhluk Allah, makhluk Tuhan yang diciptakan sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Manusia yaitu makhluk sosial atau human sosial, makhluk sosial. Jadi tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Dia membutuhkan orang lain untuk bergaul, berinteraksi agar terpenuhi kebutuhannya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. Ketika bicara tentang pergaulan, interaksi, otomatis adanya semacam bentuk perbedaan paham. Maka muncullah nanti ada semacam gejala-gejala sosial atau permasalahan-permasalahan sosial. Oleh karenanya dibutuhkanlah yang namanya sosiologi. Sosiologi sebenarnya sejak dulu, kalau dilihat dari
sosiologi sebagai ilmu pengetahuan itu lahir yang termuda, ilmu yang lahir termuda. Tapi sebenarnya sejak zaman Nabi Adam pun sudah berlaku namanya sosiologi. Karena sosiologi sudah diperlukan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau gejala sosial. Cuma mungkin baru diketemukannya sebagai ilmu pengetahuan di tahun 1898 yang diangkat oleh atau dipopulerkan oleh Auguste Comte. Bisa dibaca dengan Auguste Comte. Nah, ini beliau pada abad 19, beliau yang mempopulerkan istilah sosiologi. Sosiologi berasal dari kata sosius dan logos. Sosius bisa berarti berteman, berkawan, bergaul, bermasyarakat. Dan logos yang berarti ilmu. Sosiologi berarti ilmu yang mempelajari bagaimana berteman, bagaimana berkawan, bagaimana bergaul, dalam rangka mencari solusi yang terbaik agar tidak ada perselisihan dan tentunya tidak ada konflik. Nah, inilah yang jadi pembahasan. Mungkin nanti akan dibahas lagi tentang gejala-gejala sosial yang seperti apa yang akan diselesaikan. Untuk sementara ini itu yang jadi pembahasan. Karena memang manusia ini tidak lepas dari orang lain, maka membentuk sebuah kelompok dengan sendirinya. Maka ada istilah nama masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan atau sekumpulan manusia-manusia yang terikat oleh suatu adat istiadat secara kontinu. Ini agar kalian tahu, secara kontinu, secara terus-menerus diikat oleh adat istiadat. Dan mereka ini merasa bagian daripada kelompok tersebut. Itulah masyarakat. Ketika bicara tentang manusia tidak lepas dengan orang lain, maka muncullah adanya gejala sosial. Yang pada akhirnya sosiologilah yang diperlukan. Sosiologi ini yang diangkat oleh Auguste Comte yang kita kenal dengan nama atau mungkin dengan istilah Bapak Sosiologi Dunia, Auguste Comte. Kalau Bapak Sosiologi di Indonesia itu Profesor Dr. Kunchara Ningrat. Kalau di dunia istilahnya tuh Bapak Sosiologi Dunia itu Auguste Comte. Ya, supaya kalian ketahui yang memang yang memprakarsai sosiologi itu yaitu Auguste Comte. Tentang kajian sosiologi. Kajian sosiologi ya tadi disebutkan bahwa kajian sosiologi itu masyarakat. Terlepas daripada ilmu-ilmu yang lain. Awalnya karena dulu yang namanya sosiologi disebut dengan pure science, bukan applied science. Pure itu ilmu murni, ilmu yang hanya dibutuhkan oleh keilmuan itu sendiri. Maksudnya tidak membutuhkan dengan kaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Tidak dibutuhkan untuk keilmuan kaitan dengan ekonomi, hukum dan seterusnya. Nah, waktu terus berjalan, maka ternyata sosiologi dibutuhkan di ilmu-ilmu lain tentang ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi. Ternyata dibutuhkan juga tuh namanya sosiologi ini sebagai ilmu pendamping, sebagai ilmu yang memang penambah.
Karena memang sosiologi mengkaji tentang manusia. Ketika bicara tentang manusia, otomatis tidak lepas daripada kegiatan-kegiatannya. Kegiatannya manusia kan bermacam-macam. Ada yang suka terhadap bidang politik, ada suka juga bidang ekonomi. Ini tidak lepas daripada permasalahan-permasalahan. Oleh karenanya muncullah yang namanya ilmu terapan, applied science. Jadi ilmu sosiologi itu yaitu ilmu yang memang satu sama lain saling membutuhkan. Berawal tadinya ilmu murni, tapi sekarang sudah jadi applied science, ilmu terapan, yang bisa diikut sertakan dengan keilmuan lainnya. Contoh, ilmu hukum. Ilmu hukum berkaitan dengan permasalahan-permasalahan manusia dengan sanksi moral, sanksi ini yang mungkin karena perilakunya yang salah sehingga adanya hukum, ada semacam aturan. Aturan-aturan itu dibuat oleh siapa? Manusia. Sementara manusia itu kajian daripada sosiologi, tidak lepas daripada itu. Makanya ada korelasinya. Ekonomi pun sama. Yang menjalankan perekonomian manusia, sementara manusia itu bagian daripada kajian sosiologi. Itu tidak bisa lepas. Maka satu sama lain ada hubungannya. Baiklah, untuk materi hari ini yaitu tentang bagaimana sosiologi tadi untuk kompetensi dasarnya memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Bukan hanya mengkaji saja pada dasarnya, juga menyelesaikan. Maka nanti kalian akan belajar tentang adanya istilah akomodasi, jenis-jenis bagaimana menyelesaikan permasalahan. Banyak sekali, ada 10 kalau tidak salah. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, ya, kaitan dengan akomodasi. Gejala sosial yang dimaksud di sini permasalahan-permasalahan sosial, permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Contoh kaitan dengan pengangguran. Ada lagi karena faktor perilaku yang menyimpang di masyarakat. Itu yang namanya gejala sosial. Terus jumlah penduduk yang padat, populasi, kaitan dengan demoralisasi. Ini bagian daripada gejala sosial yang perlu dipikirkan dan diselesaikan. Bukan dipikirkan saja, tapi diselesaikan. Dengan bagaimana? Dengan tadi dikaji dulu oleh sosiologi, barulah dicari formulanya untuk menyelesaikan gejala sosial tersebut. Banyak lagi tentang gejala-gejala sosial lainnya atau permasalahan sosial lainnya. Kenakalan remaja, perilaku menyimpang, jumlah penduduk yang padat, susahnya mencari pekerjaan, terus rumah-rumah yang kumuh. Nah, ini yang jadi permasalahan. Terus adanya bentrokan antar ras, antar suku bangsa. Bagaimana menyelesaikannya? Ini dibutuhkan namanya sosiologi. Yang dimaksud kita mulai pada hari ini, sosiologi itu bagian daripada ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk menyelesaikan sebuah gejala sosial. Atau lebih tepatnya mungkin saya akan bacakan lagi. Sosiologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Baiklah, pertemuan itu cukup sekian. Untuk berikutnya nanti akan ada pertemuan ya selanjutnya dengan kompetensi dasar yang lain. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, untuk selanjutnya saya akan berikan sebuah tugas untuk diselesaikan di rumah. Tadi saya bahas tentang sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk menyelesaikan atau memahami tentang gejala-gejala sosial. Maka saya minta sama adik-adik untuk menuliskan di kertas lembar atau di kertas HPS ya, itu 20 macam gejala sosial di masyarakat. Saya tadi katakan gejala sosial itu diantaranya kaitan dengan perilaku menyimpang, tentang jumlah penduduk, tentang apalagi tadi kenakalan remaja. Coba tolong oleh adik-adik sebutkan 20 contoh daripada yang gejala sosial lainnya. Ya mungkin kalau 20 terlalu banyak, sepertinya ya cukup 10 sajalah. Ya, nanti dikumpulkan minggu depan di kantor. Saya tunggu pada waktunya nanti agar tidak ada yang ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.